Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andrea dan di sini aku ingin mereview sebuah buku yang berjudul Filosofi Teras. Buku Filosofi Teras ini mengubah cara pandangku secara keseluruhan. Stoicisme atau filosofi teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita untuk mengatasi emosi negatif seperti marah, sedih, cemburu, baper, dan lain-lain. Jauh dari kesan filsafat yang seperti topiknya mengawang-awang atau topiknya berat, kalau filosofi teras ini, dia lebih praktis dan lebih relate ke kehidupan kita. Buku Filosofi Teras ini memiliki 312 halaman yang mempunyai 12 bab. Bab yang pertama adalah survei khawatir nasional, kedua, filosofi yang realistis, ketiga, hidup selaras dengan alam, keempat, dikotomi kendali, nanti saya akan bahas, dan kelima, mengendalikan interpretasi dan persepsi, ini juga akan saya bahas karena menarik. Dan yang keenam, memperkuat mental, bab ketujuh, hidup di antara orang yang menyebalkan, kedelapan, menghadapi kesusahan dan musibah, dan kesembilan, menjadi orang tua, dan yang ke-10, citizen of the world, dan yang ke-11 adalah tentang kematian. Buku ini intinya memperjelaskan tujuan utama dari stoicisme ini. Tujuan utama dari stoicisme ini adalah hidup bebas dari emosi negatif seperti marah, sedih, baper, curiga, dan lain-lain. Dan kita akan mencapai hidup yang lebih tentram dan yang lebih damai. Dan yang kedua adalah hidup mengasah kebajikan atau virtue. Ada 4 kebajikan menurut stoicisme. Yang pertama adalah kebijaksanaan atau wisdom, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang benar. Dan yang kedua adalah keadilan atau justice, keadilan untuk kita, untuk ke semua orang, untuk semua kalangan. Dan yang ketiga adalah keberanian atau courage, keberanian kita untuk berbuat hal yang benar dan yang patut kita lakukan. Dan yang keempat adalah menahan diri atau temperance, menahan diri seperti kontrol diri, kesederhanaan, dan menahan diri kita dari emosi atau nafsu. Dan yang tadi saya bilang tentang dikotomi kendali ini, kita bisa tahu tentang apa yang kita bisa kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti kita tidak bisa memilih situasi apapun yang kita akan hadapi, tetapi kita bisa menentukan sikap atau attitude kita untuk situasinya. Seperti contohnya, kalau kita punya lomba keolahragaan, kita bisa tahu apa yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kendalikan. Seperti kalau yang kita bisa kendalikan adalah berlatih dengan keras, nutrisi yang baik, mempersiapkan kesehatan untuk perlombaan, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, dan lain-lain. Dan yang tidak bisa kita kendalikan adalah performa lawan, mungkin bisa lebih baik atau lebih buruk, dan kondisi lapangan saat bertanding, penilaian juri, gangguan teknis, kecelakaan, infeksi, atau apapun itu. Jadi kalau kita udah tahu apa yang kita bisa kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan, kita akan lebih bijak dalam menentukan sikap kita. Lalu tentang interpretasi otomatis, kita biasanya melakukan sikap kita melalui interpretasi otomatis. Seperti kalau kita contohnya ada peristiwa sesuatu, kita akan otomatis mendapatkan interpretasi otomatis dan nanti kita akan mendapatkan emosi. Tetapi kalau kita bijak dalam melakukan interpretasinya, kita akan mendapatkan emosi yang lebih positif. Jadi contohnya seperti kalau kita mendapatkan macet, interpretasi otomatis kita adalah apaan sih? Ini membuang waktu banget. Itu adalah interpretasi otomatisnya. Kalau interpretasi rasionalnya adalah, saya bisa memakai kesempatan ini untuk membaca buku atau melakukan meditasi. Dan kita bakal dapat emosi yang lebih baik dan yang lebih tenang. Jadi kayak kita lebih terinspirasi untuk membaca dan mendapat ketenangan saat macet itu. Di buku ini kita juga mempelajari tentang metode STAR, yaitu Stop, Thinking, Assess, dan Respond. Jadi kalau kita mempraktekkan metode itu dengan baik, kita akan lebih bijak dalam emosi kita. Jadi kayak kalau kita mendapatkan emosi negatif seperti marah, yang pertama adalah stop. Kita harus menghentikan dulu marahnya itu. Dan yang kedua adalah thinking dan assess. Sesudah menghentikan proses marahnya itu sejenak, kita bisa berpikir seperti apakah perasaan ini, apakah emosi ini benar? Apakah orang itu memang betul-betul sengaja atau tidak sengaja? Apakah yang membuat saya marah ini adalah hal yang bisa saya kendalikan dan tidak bisa saya kendalikan? Jadi kayak seperti contohnya yang macet tadi itu. Yang terkena macet tidak seperti biasanya. Kita tidak perlu kayak marah-marah. Jadi kita harus berpikir, ini macet. Ini kan bukan hal yang di dalam kendaliku. Jadi kayak buat apa sih kita ngamuk-ngamuk? It's just wasting my time. Buat apa aku ngamuk? Gitulah. Terus yang ketiga adalah respond. Setelah kita memikirkan dan berhenti tadi tentang emosi kita itu, kita bisa
respon tentang emosi kita tadi. Seperti respon itu bisa dari ucapan atau tindakan. Yang pastinya kita harus merespon dengan menggunakan nalar dan menggunakan pemikiran kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak akan menyesal kemudiannya. Inti dari metode STAR ini adalah kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menilai sesuatu. Apa yang aku dapatkan dari membaca buku ini adalah aku jadi lebih santai dalam menjalani hidup ini. Jadi kayak, oh ya udahlah, wes, life must go on. Buat apa memikirkan, buat apa pusing gitu. Juga kelebihan dari buku ini adalah yang pertama, penulisnya menggunakan bahasa yang mudah kita pahami. Jadi penulisnya menggunakan bahasa yang kekinian. Jadi kita tidak perlu mengenyirkan dahi saat membacanya karena bahasanya itu sangat mudah dicerna dan bisa dipahami dalam sekali baca saja. Lalu adanya intisari di setiap akhir bab. Jadi intisari ini sangat membantu menurutku. Karena kalau lagi males baca, untuk baca semua babnya, kita bisa lihat intinya aja yang di akhir bab. Yang seperti ini. Nih, seperti ini intisarinya. Dan lalu ada ini juga. Sangat membantu. Lalu penulisnya juga mewawancarai orang yang menggunakan filosofi teras ini atau filosofi stoicisme ini. Karena ternyata aliran yang udah lama banget, yang udah kuno banget, ternyata masih bisa digunakan sampai sekarang. Dan ternyata sangat berguna malah untuk kita yang sekarang ini. Jadi nggak cuma untuk orang kursus saja, semua orang bisa mempraktekkan filosofi teras ini. Karena menurutku ini sangat relate dengan kehidupan kita yang banyak banget emosi negatif, banyak banget orang yang nyebelin, dan banyak banget kayak merasa ini hidup atau apa sih, kok banyak banget musibah. Jadi menurutku buku ini layak dibaca untuk seorang pemula atau orang yang baru ingin memulai baca buku atau mulai hobi membaca buku. Buku ini bisa didapatkan di Gramedia atau di Marketplace. Biasanya di Marketplace lebih murah dan biasanya banyak ulasan dari orang-orang yang membeli buku ini. Jadi sekian bincang buku dariku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.